Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah berjumpa dengan Ustadz Usman dalam pembelajaran pandu. Kita belum sempat bertemu atau belum sempat ta'aruf, kenalan lebih dekat lagi dengan Ustadz Usman. Langsung masuk pembelajaran pandu dengan offline tanpa tatap muka langsung ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri bernama Ustadz Usman, sebagai pengajar di kelas 4 dan kelas 5, memegang mata pelajaran pandu dan PJOK ya. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini kita ada pembelajaran pandu. Kemudian Ustadz Usman tinggalnya di Goa, Jalan Malino, tepatnya di daerah Mawang, di Jalan Malino ya, pas ujungnya Jalan Macanda, Mawang, daerah kuburan Cina, pekuburan COVID-19 juga ya. Kemudian anaknya Pak Usman baru 4, yang paling tua sudah SMA kelas 3 dan yang paling kecil masih TK, baru TK ya, baru masuk TK ya. Cukup sekian dari Ustadz Usman. Insyaallah nanti pertemuan kedepannya, pertemuan online dengan Zoom, kita akan Ustadz Usman akan tanya-tanya lebih dekat lagi kepada Ananda semua ya. Baik, langsung saja. Hari ini kita belajar di pekan pertama ini dengan pembelajaran pandu dengan judul atau materi hari ini ialah tentang rukun Islam ya. Jadi dalam pembelajaran pandu itu sendiri tidak mesti kita di lapangan terus harus belajar latihan baris berbaris, berkemah, mendirikan tenda, membuat simpul ya, membuat sandi, memecahkan sandi, dan ya yang berhubungan dengan outdoor atau lapangan. Tidak mesti ya pembelajaran pandu seperti itu. Ada juga pembelajaran ruangannya atau indoor ya. Salah satunya ini tentang bagaimana ruhiyah kita diisi, pengetahuan Islam kita. Apa sih Islam itu? Tentunya kita harus jauh lebih paham lagi dengan mempelajari Islam itu sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Ustadz Usman akan memberikan sebuah tugas sebentar ya. Tugasnya gampang aja kok. Cukup dengan menghafalkan bunyi hadisnya ya. Bunyi hadisnya ya tentang rukun Islam ya. Kalau belum sempat dihafal dengan artinya, cukup bunyi hadisnya saja dulu ya. Oke, baik, Pak Usman akan bacakan ya bunyi hadis terlebih dahulu, kemudian Pak Usman akan menjelaskannya. Bisa tidak
Oke, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ustaz Usman ulangi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin, ya, khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul baiti wa shaumi ramadan. Ya. Ustadz Usman ulang ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa haji wa shaumi ramadan, yang artinya Rasulullah, yang artinya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ya, jadi dari sahabat ini ada hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Jadi Abdullah ini adalah anak dari sahabat tercinta, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Jadi sahabat ini yang namanya Umar memiliki anak yang namanya Abdullah. Dia mengeluarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam itu dibangun atas 5 perkara, 5 hal tentang Islam, ya, dasar dari Islam itu sendiri. Apa itu? Yang pertama ialah syahadat la ilaha illallah, ya, tidak ada, ya, ilah, tidak ada sesembahan melainkan Allah. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, ya, orang Islam, ya, kita orang yang beriman ini, ya, bahwasanya kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada, ya, sesembahan yang berhak disembah illallah, ya, melainkan Allah yang di atas langit, ya. Tidak boleh kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh, ya. Apa itu sembah? Salah satunya kita tunggu 5 menit lagi aja, ya. Yaitu 5 menit lagi. Kalau 5 menit belum bergabung, kita meminta atau memohon sesuatu. Salah satunya itu tidak boleh kita meminta sesuatu, memohon sesuatu, berdoa, itu salah satunya, itu menyembah, ya. Bukan hanya sholat baru dibilang menyembah, ya. Ya, jadi kita jangan terlalu sempit, anak-anakku sekalian, bahwasanya menyembah itu hanya sholat, ya. Tidak, ya, bukan cuma sholat baru dibilang menyembah, sujud dan ruku, ya. Akan tetapi
Bagian dari menyembah ialah salah satunya itu berdoa, memohon, meminta sesuatu kepada ya Allah. Harus meminta sama Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Contohnya apa? Nah, orang-orang tua dulu kita, ya orang-orang tuanya Pak Usman dulu, bahkan ya sampai sekarang masih ada, tapi sudah berkurang. Pak Usman saksikan sendiri itu, dulu itu orang masih pergi di pohon-pohon keramat, ya pergi di sana minta-minta, pergi menyembah di sana, ya menyembah, yaitu meminta-minta ke pohon yang besar, pohon yang dikeramatkan, ya, atau pergi di kuburan orang-orang soleh, kemudian mereka mendatanginya dan meminta sesuatu. Ya Allah, kasih rezeki kepadaku ya Allah. Tapi melalui perantara orang yang berada di kubur tadi. Ini orang soleh, ya, tapi dia meminta kepada orang soleh itu tadi melalui perantara. Dan ini bagian dari kesyirikan. Tidak boleh ya menyembah atau meminta sesuatu selain Allah. Pergi di pohon-pohon besar, pohon keramat. Salah satunya juga ialah pergi ke dukun, pergi ke orang pintar katanya, paranormal, minta sesuatu di situ. Bagaimana bisa rezekinya lancar, ya dapat jodoh, ya dimudahkan segala urusannya. Kalau anak sekolah bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Ini banyak yang seperti ini, masih ada di zaman sekarang ini, tapi sudah mulai berkurang disebabkan karena sudah maraknya ustadz-ustadz menyampaikan tentang tauhid. Nah, ini bagian dari tauhid, mengesahkan Allah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Ya, yakni Muhammadur Rasulullah, meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, ya utusan Allah Subhanahu wa taala, ya Nabiullah kita tercipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang pertama tentang rukun Islam. Kemudian rukun Islam selanjutnya ialah mendirikan salat, ya, wa iqamis salati, ya mendirikan salat. Sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, maka kita diwajibkan untuk mendirikan salat, ya melaksanakan salat, ya. Kemudian selanjutnya membayar zakat, ya. Dalam Al-Quran hampir semua Al-Quran, ya tidak semuanya tapi hampir dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sering, ya, kalau disebutkan kata-kata salat maka ada juga di situ tentang zakat, ya, iqamatis shalah wa atuz zakah, ya selalu bergandengan. Kalau disebut masalah salat pasti juga ada masalah zakat, ya, maka kita harus mengeluarkan zakat, ya. Kalau di bulan Ramadan kemudian kita mau Idul Fitri, maka sebelum Idul Fitri kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada dua bentuk zakat
zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah ialah zakat yang harus dikeluarkan setiap manusia, setiap orang yang bernyawa dari orang-orang Islam itu sendiri. Setiap sebelum Idul Fitri itu harus dibagikan zakat fitrahnya untuk mensucikan diri kita. Kemudian ada yang namanya zakat mal, zakat harta. Ini ada hukum-hukumnya lagi, bagaimana kriteria zakat mal itu sendiri, kemudian baru bisa dikeluarkan. Ada ketentuannya. Kemudian perkara yang keempat yaitu haji. Rukun Islam yang selanjutnya adalah haji. Jadi kalau kita mampu, mampu di sini ada dua hal. Pertama, mampu dalam segi materi, finansial. Kalau ada cukup untuk naik haji dengan uang, maka ia berkewajiban untuk menunaikan haji tersebut. Kemudian perkara yang kedua, bukan hanya uangnya yang dia mampu, materinya, akan tetapi fisiknya juga. Kalau fisiknya tidak mampu untuk melaksanakan haji, maka kewajiban ini gugur dengan sendirinya. Contohnya orang sakit menahun, tidak mampu melaksanakan haji, maka kewajibannya ini gugur. Kemudian rukun Islam yang terakhir ialah puasa Ramadan. Kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang masih kecil-kecil ini mulai sekarang berlatih ya. Insyaallah kalau kelas 4 usahakan tidak ada lagi bolong-bolong ya. Beda dengan anak kelas 1, kelas 2 masih kecil sekali. Tapi kalau sudah kelas 4, insyaallah diusahakan puasa full 1 Ramadan. Insyaallah Ustadz Usman akan berikan bentuk slide-nya tentang hadis rukun Islam. Insyaallah cukup sekian dari Ustadz Usman. Jadi tugasnya itu saja, yaitu dengan menghafalkan bunyi hadis rukun Islam. Insyaallah kita ketemu di lain waktu dari Ustadz Usman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.